Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai tes psikologi dan validitas reliabilitas. Apa saja isi dari materi ini? Mari kita simak videonya sampai akhir ya. Definisi dan sejarah tes psikologi. Tes psikologi merupakan instrumen yang dibuat untuk mengukur konstruk yang tidak teramati atau dikenal juga dengan variabel laten. Tes psikologi biasanya, tapi tidak selalu, berupa serangkaian tugas atau masalah yang harus dipecahkan oleh responden. Menurut Anastasi dan Urbina, tes psikologi pada dasarnya adalah alat ukur yang objektif dan dibakukan atau distandarisasikan atas sampel perilaku tertentu. Sedangkan Kronsbach cenderung memberikan definisi tes psikologi sebagai suatu prosedur yang distandarisasikan yang digunakan tester untuk mengukur kemampuan potensi subjek. Dapat disimpulkan bahwa definisi tes psikologi adalah suatu prosedur yang digunakan oleh tester untuk mengukur kemampuan potensial subjek dengan cara-cara yang standar untuk menghasilkan pengukuran yang objektif. Selanjutnya ada tabel rangkuman sejarah tes psikologi. Dimulai dari tahun 2200 sebelum Masehi hingga tahun 1949. Klasifikasi tes psikologi. Terdapat 6 klasifikasi tes psikologi, yaitu sebagai berikut. 1. Tes psikologi ditinjau dari segi aspek mental individu yang dites. Ada tes inteligensi, tes bakat, tes prestasi belajar, dan tes kepribadian. 2. Tes psikologi ditinjau dari segi pembuatnya. Ada tes Kraepelin, tes Binet-Simon, tes Rorschach, tes Wechsler, dan tes Kuder. 3. Tes psikologi ditinjau dari banyaknya peserta yang mengikuti tes. Ada tes individual dan tes kelompok. 4. Tes psikologi ditinjau dari segi waktu yang disediakan. Ada tes kecepatan dan tes kemampuan. 5. Tes psikologi ditinjau dari segi materi tes. Ada tes verbal dan tes nonverbal. 6. Tes psikologi ditinjau dari segi aspek manusia yang dites. Ada tes fisik dan tes psikis. Syarat-syarat tes psikologi yang baik. Tes psikologi sebagai alat pembanding atau pengukur agar dapat berfungsi dengan baik haruslah memenuhi persyaratan tertentu. Berikut adalah syarat-syarat yang harus ada dalam kegiatan psikotes. Yang pertama, harus mudah digunakan. Syarat tes yang baik harus mudah menggunakannya. Walaupun semua syarat yang ada di bawah ini terpenuhi dengan baik, akan tetapi tes apabila penggunaannya sulit dan tidak mudah, maka tes tersebut tetap mempunyai kelemahan. Alat tes dikatakan baik dan bernilai sangat bergantung pada penggunaannya. Yang kedua, distandarisasikan. Standarisasi suatu tes bertujuan agar setiap tes tim mendapatkan perlakuan yang benar-benar sama. Mengapa demikian? Karena skor atau nilai yang diperoleh hanya mempunyai arti apabila telah dibandingkan satu sama lain. Ada 4 hal penting loh yang gak perlu distandarisasikan, meliputi materi tes, metode penyelenggaraan tes, scoring hasil tes, dan interpretasi hasil. Yang ketiga, komprehensif. Tes komprehensif berarti tes tersebut dapat sekaligus menyelidiki banyak hal. Misalnya, kita harus menyelidiki prestasi individu dalam bahan ujian tertentu, maka tes yang cukup komprehensif akan mampu menggunakan pengetahuan testif mengenai hal yang dipelajari, juga hal yang mencegah dorongan berspekulasi. Yang keempat, valid. Valid berarti cocok atau sesuai. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut benar-benar dapat mengukur atau memberi gambaran tentang apa yang diukur. Misalnya jika tes itu tes inteligensi individu bukan dari memberikan keterangan tentang kecakapannya dalam berbagai mata pelajaran di sekolah. Yang kelima, reliable. Reliable artinya handal atau dapat dipercaya. Suatu tes dapat dipercaya apabila hasil yang diperoleh konstan atau tetap tidak menunjukkan perubahan, yang berarti walaupun diadakan tes lebih dari satu kali. Yang keenam, objektif. Tes psikologi dikatakan objektif apabila pendapat atau pertimbangan tester tidak ikut berpengaruh dalam hasil testing. Yang ketujuh, diskriminatif. Suatu tes dapat dikatakan diskriminatif apabila mampu menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan yang kecil dari sifat-sifat tertentu dari individu-individu yang berbeda-beda. Tujuan penggunaan tes psikologi.
Dalam tes psikologi memiliki berbagai tujuan mengapa dilakukannya tes psikologi. Tujuan-tujuan tersebut adalah tes dengan tujuan riset, tes dengan tujuan diagnosis psikologi. Tujuan untuk tes tujuan riset adalah misalnya riset untuk penyusunan tes, riset untuk mengetahui sifat-sifat psikologis tertentu pada sekelompok individu, riset untuk pemecahan masalah sosial tertentu, dan sebagainya. Tes dengan tujuan diagnosis psikologis. Sebagian besar dari tujuan tes adalah untuk membuat diagnosis psikologis. Diagnosis psikologis dilakukan dengan maksud-maksud tertentu pula, antara lain diagnosis untuk seleksi, diagnosis untuk keperluan pemilihan jabatan dan pendidikan, diagnosis untuk keperluan bimbingan dan konseling, diagnosis untuk keperluan terapi. Selain itu, penggunaan tes psikologi dilakukan untuk tes psikologi untuk mengetahui tingkat inteligensi. Dalam tes psikologi inteligensi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan seseorang. Tes psikologi untuk mengetahui minat seseorang. Salah satu jenis dan tujuan dilakukannya tes psikologi adalah untuk mengetahui minat seseorang. Tes psikologi yang digunakan untuk mengetahui minat seseorang biasanya diterapkan dalam seleksi keperluan dunia kerja, pemilihan jurusan, atau sejenisnya, karena nantinya akan menentukan bidang pekerjaan seseorang. Tes psikologi untuk mengetahui bakat seseorang. Setiap orang diciptakan dengan bakat mereka masing-masing. Ada yang ahli bahasa, matematika, musik, atau sejenisnya. Mengetahui bakat ada dalam diri ini sangatlah penting, karena dengan mengetahui bakat, kita bisa menentukan pilihan terbaik serta sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Mengetahui bakat dan kemampuan diri ini diperoleh dari tes psikologi. Dan yang terakhir, tes psikologi untuk mengetahui kepribadian seseorang. Salah satu tujuan dilakukannya tes psikologi adalah untuk mengetahui kepribadian seseorang. Pengertian validitas. Validitas merupakan interpretasi suatu standar atau dasar ukuran yang menunjukkan ketetapan, kemanfaatan, dan kesahihan yang mengarah pada ketepatan suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Pengertian validitas menurut para ahli. Yang pertama, Sudjana. Pengertian validitas menurut Sudjana adalah ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang harus dinilai. Yang kedua, Suryabrata. Pengertian validitas menurut Suryabrata adalah derajat fungsi pengukuran suatu tes atau derajat kecermatan ukurannya sesuatu tes. Validitas suatu tes mempermasalahkan apakah tes tersebut benar-benar mengukur atap yang hendak diukur. Yang ketiga, Azwar. Pengertian validitas menurut Azwar adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur tes dalam melakukan fungsi ukurannya. Suatu tes dikatakan memiliki validitas yang tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukur secara tepat atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Yang keempat, Arikunto. Pengertian validitas menurut Arikunto adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesalihan suatu tes. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara tes dan kriteria. Yang kelima, Kusairi. Pengertian validitas menurut Kusairi adalah ketepatan, kebermaknaan, dan kemanfaatan dari sebuah kesimpulan yang didapatkan dari interpretasi skor tes. Yang keenam, KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian validitas menurut KKBI adalah sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berpikir atau kekuatan hukum, sifat valid, kesahihan. Jenis-jenis validitas. Jenis atau macam-macam validitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, validitas isi. Validitas isi menjabarkan sejauh mana pertanyaan, tugas, atau bukti dalam suatu tes atau instrumen dapat mewakili secara keseluruhan dan proporsional perilaku sampel yang dikenai tes. Validitas isi mengukur derajat kemampuan tes dalam mengukur yang mencakup substansi elemen yang ingin diukur. Validitas isi dipakai untuk mengukur kemampuan belajar, hasil belajar, atau prestasi belajar.
Yang kedua, validitas konstruk. Validitas konstruk merupakan validitas yang mempermasalahkan seberapa jauh butir tes dapat mengukur apa yang benar-benar hendak diukur yang sesuai dengan konsep khusus atau definisi konseptual yang telah ditetapkan. Validitas konstruk berhubungan dengan kejadian dan objek yang abstrak, tetapi gejalanya dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, validitas kriteria. Validitas kriteria ditentukan oleh kriteria, baik kriteria internal ataupun kriteria eksternal. Validitas kriteria didapatkan melalui hasil uji coba tes kepada responden yang setara dengan responden yang akan dievaluasi atau diteliti. Prinsip validitas. Ada beberapa prinsip ketika melakukan uji validitas, yaitu antara lain: yang pertama, interpretasi yang diberikan pada asesmen hanya valid terhadap derajat yang diarahkan ke suatu bukti yang mendukung kecocokan dan kebenarannya. Yang kedua, penggunaan yang bisa dibuat dari hasil asesmen hanya valid terhadap derajat yang arahnya ke suatu bukti yang mendorong kecocokan dan kebenarannya. Yang ketiga, interpretasi dan kegunaan dari hasil asesmen hanya valid ketika nilai yang didapatkan sesuai. Penyelidikan mengenai validitas atau validasi. Pengukuran validitas sebenarnya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar, dalam arti kuantitatif, suatu aspek psikologis terdapat dalam diri seseorang, yang dinyatakan oleh pada skor instrumen pengukur yang bersangkutan. Dalam hal pengukuran ilmu sosial, validitas yang ideal tidaklah mudah untuk dapat dicapai. Pengukuran aspek-aspek psikologis dan sosial mengandung lebih banyak sumber kesalahan atau error daripada pengukuran aspek fisik. Kita tidak pernah dapat yakin bahwa validitas intrinsik telah dipenuhi, dikarenakan kita tidak dapat membuktikannya secara empiris dengan langsung. Macam-macam penyelidikan uji validitas. Yang pertama, corrected item total correlation. Corrected item total correlation merupakan output dari analisis statistika kuantitatif. Item total correlation merupakan nilai korelasi antara skor butir dengan skor total skala. Ketika suatu butir berkorelasi dengan keseluruhan skor skala, maka dapat dikatakan butir tersebut mengukur hal yang selaras, mirip seperti reliabilitas. Oleh karena kerancuan dengan reliabilitas dan teori dasar yang luas, nilai corrected item total correlation sebenarnya dapat dijadikan satu makalah tersendiri di luar negeri, berjudul "Apakah corrected item total correlation mampu menggambarkan validitas suatu kuesioner?" Metode penilaian validitas terbaik adalah ada di penguji, baik itu penguji eksternal atau orang lain, maupun penguji internal atau diri sendiri dan tim. Yang kedua, expert judgment. Expert judgment merupakan satu cara untuk mendapatkan bukti validitas. Ketika pendapat expert terhadap teori dan konsep psikometri menunjukkan bahwa alat tersebut valid, maka hal ini menjadi salah satu indikator validitas alat ukur tersebut. Yang kemudian ketiga, R hitung lebih besar daripada R tabel. Metode lain yang sebenarnya sama adalah menghitung R hitung. Jika R hitung lebih besar R tabel, maka suatu item pertanyaan kuesioner dianggap valid. R hitung ini hakikatnya adalah corrected item total correlation. Lalu R tabel didapatkan dari suatu referensi nilai kritis yang telah dibuat oleh pakar statistika. Salah satu alasan mengapa Indonesia terkenal corrected item total correlation dan R hitung lebih besar daripada R tabel karena buku pedoman yang digunakan sama, yaitu uji reliabilitas dan validitas menurut Sugiono. Indeks reliabilitas. Terdapat 3 cara untuk mengestimasi koefisien reliabilitas menurut Allen dan Yen, yaitu yang pertama, reliabilitas tes ulang. Pada metode tes ulang menggunakan instrumen yang sama pada kelompok sampel yang sama dan dilakukan sebanyak 2 kali dengan waktu pelaksanaan yang berbeda. Korelasi skor tampak yang didapat dari pelaksanaan pengujian atau pemberian instrumen yang pertama dan kedua menunjukkan besarnya koefisien reliabilitas instrumen tersebut. Yang kedua, reliabilitas bentuk paralel. Pada metode estimasi bentuk paralel,
Ini menggunakan dua instrumen yang sama dalam isi materi, aspek yang diukur, dan juga tingkat kesulitannya. Pengujian instrumen dapat dilakukan sekaligus, sehingga sampel mengerjakan dua tes secara bersamaan, yaitu instrumen ke-1 dan instrumen paralelnya. Yang ketiga, reliabilitas konsistensi internal. Pada metode ini hanya menggunakan satu instrumen, sehingga untuk pengujiannya juga hanya dilakukan satu kali. Pengujian konsistensi internal menghendaki pembelahan instrumen menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang berisi butir dalam jumlah tertentu. Dalam pembelahan instrumen, bila mana mungkin selalu diutamakan agar berbentuk belahan-belahan yang paralel atau setara, sehingga estimasi koefisien reliabilitas yang dihasilkan akan akurat. Kemudian mengestimasi koefisien reliabilitas menurut Kudder-Richardson. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empiris ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut koefisien reliabilitas yang berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Metode Kudder-Richardson merupakan koefisien reliabilitas yang dapat menggambarkan variasi dari item-item untuk jawaban benar atau salah yang diberi skor 0 atau 1. Saya akan menjelaskan tentang standar error pengukuran dan interpretasi koefisien reliabilitas. Menurut Osterlin, standar error pengukuran SIM mengindikasikan kesenjangan antara skor tampak dan skor murni. Standar error pengukuran juga didefinisikan sebagai standar deviasi sebuah distribusi dari keseluruhan skor untuk semua subjek. Karena teori mengasumsikan distribusi yang setara dan normal untuk semua subjek dalam populasi, atau standar error pengukuran bisa dipandang sebagai rata-rata standar deviasi pada keseluruhan mean score. Standar error pengukuran menyediakan informasi mengenai akurasi dari nilai mean sebagai perwakilan skor murni, sehingga bisa dikatakan bahwa mean tersebut adalah indikator dari error tersebut. Hal ini penting karena mengarahkan pandangan bahwa standar error pengukuran adalah indikasi reliabilitas. Penafsiran terhadap koefisien reliabilitas dapat dilakukan melalui penafsiran standar error pengukuran atau SIM dengan rumusan sebagai berikut, yaitu semakin tinggi koefisien reliabilitas suatu tes, maka kemungkinan kesalahan yang terjadi akan semakin kecil. Jadi tidak ada harga mati dalam koefisien reliabilitas. Tinggi rendahnya koefisien reliabilitas sangat tergantung pada tujuan tes yang digunakan. Menurut Surya Brata tahun 2005. Dalam Universitas Sumatera Utara Murphy dan David Hofer 2003 menjelaskan bahwa makna tinggi atau rendahnya koefisien reliabilitas tergantung pada tipe dari tes yang dikategorikan. Standar error Universitas Sumatera Utara pengukuran sering dimengerti sebagai analogi dari indeks reliabilitas. Indeks reliabilitas adalah pengukuran yang mengindikasikan kekurangan error dan kebalikannya dari SM. Indeks reliabilitas didefinisikan sebagai korelasi sederhana antara bentuk-bentuk paralel sebuah tes Osterlin. Standar error pengukuran merupakan fungsi dari reliabilitas dan sebaliknya ketika standar deviasi sebuah tes telah diketahui hubungan ini dalam CTT. Antara standar error pengukuran dan reliabilitas sudah terlihat ketika standar deviasi tetap konstan pada seluruh rentang skor sebuah tes. Standar deviasi yang konstan juga terlihat ketika skor ditunjukkan sebagai skor standar dalam unit-unit standar deviasi Osterlin. Secara teorik, koefisien
reliabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Namun, secara empirik, koefisien reliabilitas tidak pernah mencapai 1. Artinya, terdapat ketidakkonsistenan skor antara kedua tes yang paralel disebabkan oleh error yang mempengaruhi performa dari subjek tersebut dalam mengikuti tes atau perbedaan antara skor tampak dan skor murni sebuah subjek. Reliabilitas bermakna konsistensi, yaitu pengukuran oleh satu instrumen yang dilakukan berkali-kali maka hasilnya pun sama atau tidak ada perbedaan yang berarti. Dalam satu pengukuran akan selalu terdapat perbedaan hasil walaupun kecil dan bisa ditolerir perbedaannya. Terdapat dua buah aspek dalam hal reliabilitas ini, yaitu konsistensi yang berulang kali atau stabilitas dan konsistensi internal. Konsistensi dari waktu ke waktu atau stabilitas maksudnya adalah satu instrumen yang diberikan kepada orang yang sama dalam kondisi yang sama namun dalam waktu yang berbeda akan memberikan hasil yang kurang lebih sama. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan adalah reliable. Namun, bila hasilnya jauh berbeda maka instrumen tersebut tidak layak digunakan karena tidak reliable dalam pengukuran. Stabilitas instrumen dari waktu ke waktu ini bisa diuji secara langsung dengan melakukan penggunaan instrumen dalam kondisi tertentu dalam waktu yang berbeda. Hasilnya kemudian dibandingkan untuk melihat konsistensinya dari tes dan retest reliability. Sedangkan internal konsisten tidak lain adalah mengukur konsistensi pada butir-butir yang terdapat dalam instrumen. Demikianlah materi dari tes psikologi dan validitas reliabilitas. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dengan baik ya oleh teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih.